Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Dinda Rahmawati. Oke teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan mengenai satu topik riset. Jadi ini adalah satu penelitian pengembangan sistem informasi di program studi teknik informatika. Jadi saya beri nama satu sistem ini yakni Sistem Informasi Perpustakaan Informatika atau yang disingkat dengan SIPIT, dengan berbasis website dan juga barcode scan. Nah, pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi mengenai website dan juga barcode scan, karena pada dasarnya hal ini banyak ditemukan atau umum ditemukan di mana saja, dan berhubung karena di program studi teknik informatika itu ada perpustakaan tapi belum ada sistem informasi yang digunakan di sana, jadi masih menggunakan sistem manual seperti buku besar untuk mencatat peminjaman dan pengembalian buku. Makanya dari itu saya berencana untuk membuat satu sistem di perpustakaan ini untuk memudahkan mahasiswa mencari buku, kemudian meminjam buku atau melihat buku, koleksi buku di dalam perpustakaan secara online. Oke, saya mulai dengan menjelaskan mengenai sistem informasi perpustakaan informatika. Jadi sedikit menceritakan terlebih dahulu latar belakang dari kenapa saya mengangkat judul ini itu karena di program studi teknik informatika ada satu perpustakaan. Namun banyak mahasiswa yang belum mengetahui perpustakaan ini karena tempatnya kecil dan juga memang koleksi bukunya yang tidak begitu banyak. Nah, tapi di sana sangat bermanfaat buku-bukunya walaupun terbatas, tapi kita bisa membaca di sana gitu. Nah, masalahnya banyak mahasiswa yang tidak tahu tempat ini, dan juga ternyata sistem yang digunakan di sana itu masih manual, menggunakan buku besar untuk peminjaman, pengembalian buku. Sedangkan di saat sekarang atau zaman sekarang ini pastinya banyak perpustakaan yang sudah menggunakan sistem informasi ya, apalagi online. Kemudian saya menambahkan di sistem ini nantinya akan ada barcode scan yang digunakan untuk ketika peminjaman kita tinggal scan bukunya, scan barcode yang ada di bukunya, nanti data bukunya itu sudah muncul gitu. Nah, saya lanjutkan untuk penjelasan mengenai apa sih sebenarnya tujuan dari pembuatan sistem ini. Nah, dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memudahkan mahasiswa memperoleh informasi buku yang tersedia di perpustakaan dan memudahkan pengelolaan administrasi perpustakaan informatika. Jadi saling menguntungkan antara petugas perpustakaan dan juga kita sebagai mahasiswa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa ternyata memang sudah ada penelitian ini yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yanita Herni yang berjudul Perencanaan Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web dengan PHP dan MySQL di SMA Negeri 1 Sakara Mataram. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Husin Nanda Perwira tahun 2015, kalau yang tadi itu tahun 2014, dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Kemudian yang ketiga, penelitian ketiga itu berupa dokumen SKPL. Jadi ini sudah berupa dokumen SKPL yang juga saya gunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Jadi SKPL ini dibuat oleh Isa Setiawan dan kawan-kawan tahun 2016 yang berjudul Sistem Informasi Perpustakaan. Penelitian yang keempat yakni dilakukan oleh Roberto Caban dan Fajrilla
itu tahun 2017 yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan dengan Framework CSS, Bootstrap, dan Web Development Lifecycle. Nah, dari keempat penelitian yang sudah dilakukan ini, rata-rata atau pada umumnya itu mempunyai tujuan dan manfaat yang sama untuk meningkatkan kerja atau efisien kerja perpustakaan di suatu instansi seperti sekolah ataupun kampus, sehingga memudahkan petugas maupun mahasiswa dalam mencari buku dan pengelolaan perpustakaan itu menjadi lebih praktis dan juga efektif, dikarenakan ada satu sistem yang membantu ketika pembuatan pelaporan, pencatatan peminjaman buku, pengembalian buku, pendaftaran anggota, dan juga untuk mahasiswa sendiri, yakni mencari letak buku. Nah, lalu apa sih bedanya penelitian kali ini yang dilakukan dengan penelitian-penelitian yang tadi yang saya jelaskan? Nah, perbedaannya ada pada penggunaan barcode scan. Jadi, dari penelitian sebelumnya itu rata-rata mereka cuma menggunakan berbasis CSS, kemudian PHP, MySQL, website, dan lain sebagainya. Nah, di saya penelitiannya itu ditambahkan menggunakan barcode scan, sehingga nanti pada saat transaksi peminjaman atau pengembalian bisa menggunakan scan barcode pada buku yang sudah dipinjam atau yang mau dikembalikan, seperti itu. Jadi lebih mudah lagi. Seperti kalau misalkan teman-teman lihat di pusat perbelanjaan, nah biasanya untuk menyekan harga itu kan pakai barcode scan yang ada di barang-barang. Nah, itu yang akan saya terapkan di perpustakaan ini juga. Jadi itu lebih memudahkan petugasnya. Metode pengembangan yang dipakai adalah waterfall. Kenapa menggunakan sistem pengembang atau metode pengembangan waterfall? Dikarenakan metode pengembangan waterfall ini itu kan setiap langkahnya harus dilakukan secara baik atau benar. Nah, sehingga lebih teliti kita menyelesaikan satu langkah demi satu langkah sebelum nantinya menjadi satu sistem besar. Metode pengumpulan data yang digunakan ada dua, yakni yang pertama metode pengamatan atau observasi, dan yang kedua adalah wawancara. Oke teman-teman, jadi kurang lebih nanti sistemnya seperti ini. Ini untuk tampilan berandanya untuk pengguna. Nah, selanjutnya kita bisa melihat gambar rak buku perpustakaan informatika yang sudah dibagi per jenis buku. Jadi kita bisa memilih seperti jenis buku sistem informasi ini. Nah, di situ sudah ada judul buku, penulis, penerbit, dan letaknya, sehingga pasti memudahkan untuk mahasiswa mencari buku ini.